Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Jadi pada kesempatan kali ini saya, Riza dan Kevin ingin memberikan masing-masing materi yang ingin kita sampaikan untuk apa itu yang namanya seminar. Ibarat bahasa gampangnya itu seminar tentang biksah yang sedang dilaksanakan oleh santri Al-Mujtaba ini. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Khususan ila Syekhina Mustafa Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah pertama pembukaan materi. Materi pertama Gabung aja sih. kita mungkin di sini materinya kita gabung ya. Masing-masing kita gabung dan kita di sini saling sharing, saling tanya jawab tentang materi yang ingin kita sampaikan. Pertama mungkin kita mau bahas apa, Riza? Sama agama kita dan Jadi pertama kita ingin membahas tentang kemasyarakatan dan juga kita ingin membahas tentang Islam adalah agama cinta. Pertama mungkin akan disampaikan oleh Riza dulu. Wijabari, ya. Wijabari. Jadi gini aja. Ya. Coba gini ya. Kali. Jadi Ya santai kan. Jadi Islam agama cinta itu, kalau saya membuat apa itu bentuk penjelasannya dari pertama saya buat video sampai sekarang itu, saya ngejelasin bahwasannya Islam agama cinta adalah bagaimana cara kita untuk mengenal cinta yang sebenarnya itu bagaimana. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia, cinta kepada lingkungan, cinta kepada agama, dan cinta kepada yang lainnya. Mungkin kalau di present banyak. Mungkin pada kesempatan malam ini saya cukup menjelaskan beberapa poin-poin cinta. Pertama, unsur cinta itu ada 6. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua adalah cinta kepada orang tua, yang ketiga adalah cinta kepada sesama, dan yang keempat adalah cinta kepada lingkungan. Nah, kenapa cinta kepada Tuhan ini yang pertama? Cinta kepada Tuhan ini yang pertama karena cinta kepada Tuhan adalah cinta yang paling puncak setelah cinta kita kepada orang tua. Jadi perlu kita pahami, yang pertama itu unsurnya itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada orang tua. Mungkin dua bab pembahasan ini yang bakalan kita bahas. Cinta kepada Allah, apa sih Pin? Kalau menurut dari ente, cinta kepada Allah itu gimana? Kalau menurut saya, Ya. saya sih cinta kepada Allah tuh itu kayak caranya sih ya. Caranya itu kayak mentaati peraturannya, kayak ajarannya selalu dipatuhi, kayak larangannya larangannya jangan dianggap sepele lah. Menurut saya sih gitu. Siap. Kalau menurut Riza nih, cinta menurut dalam pandangan Riza sendiri, cinta kepada Allah itu gimana? Dengan cinta kita, misalnya kita cinta kepada perempuan, kita cinta kepada perempuan ini, otomatis dengan hati yang sangat dalam kita akan menuruti apa saja keinginan yang dituturkan oleh perempuan ini. Mas, aku mau hari Minggu aku mau pergi ke sini. Otomatis kita sebagai sang lelaki jantan pastinya akan menuruti perempuan ini. Oke, jangankan hari Minggu, setiap hari pun aku ready untuk kamu. Jadi titik tumpunya kalau menurut pembahasan di sini itu cinta kepada Tuhan itu nurut. Jadi cinta kepada Tuhan itu kita nurut. Maksudnya nurut itu taat dan patuh.
Kalau dari saya mungkin yang saya baca dari Pak Puroi Shihab, Islam adalah agama cinta. Jadi agama Islam itu adalah agama yang fleksibel. Ya. Agama Islam tidak pernah menekan umatnya. Kita udah tahu kan masing-masing. Jadi dari situ Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk hambanya agar selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari situ kalau kita udah yang namanya udah mentaati perintahnya, udah menjauhi larangannya, dari situ akan timbul yang namanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kenapa sih bisa dikatakan cinta? Gampangnya kayak gini, kalau misalnya dikatakan cinta. Kalau kita suka sama pelajaran, kalau kita pengen suka nih sama satu pelajaran, sebelumnya kita nggak suka. Wah, gue males banget nih pelajaran ini, gue nggak enak banget nih pelajaran ini. Pasti kita pernah ngerasain kan? Pernah sering gitu. Sering. Nah, pasti dari situ kalau misalnya kita pengen suka nih, pengen ikut pelajaran itu, ya kita harus cinta dulu sama kayak kita cinta sama agama kita. Ya sholat ditaatin, sholat 5 waktu. Lancar gak? Alhamdulillah, walaupun ya tuh masih Kadang kita masih bolong-bolong lah ya. namanya Ya. muda. Al-Iman, Yazid, wa Antus. mungkin ada pertanyaan dari Kevin atau Riza. Mungkin yang saya ingin tanyakan di sini, saya pernah bertanya pada seorang terkait tentang cinta, terkait spesifiknya terkait tentang bucin lah. Bucin. Bucin. Oke, sekarang kita ngebahas tentang bucin. Ini ada kaitannya dengan bucin dan cinta kita kepada Allah. Saya bertanya kepada orang ini, lalu tanggapan orang ini, mengapa kita harus mempunyai rasa bucin? Karena dengan rasa bucin itulah kita lahir yang namanya cinta kepada Allah. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah untuk mencintai Allah itu perlu kita harus menciptakan kecintaan kita kepada manusia atau kecintaan kita kepada lawan jenis? Kalau menurut saya, untuk hal seperti itu kembali lagi ke bagaimana hati kita ya. Kalau memang misalnya hati kita emang udah, kan sebenarnya tuh cinta kepada perempuan itu lahiriah, bener gak? Bener kan? Lahiriah, dia datang sendiri. Ya emang kita laki-laki pasti suka sama perempuan pada umumnya. Mungkin ada beberapa orang-orang yang di Indonesia dia gila atau gimana lah. Tapi kalau untuk pembahasan cinta kepada Tuhan itu emang udah harus, ya Tuhan kok, Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan yang udah apa sih yang ngasih kita nikmat banyak, apa sih bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua nikmatnya. Ya kita beribadah, dari situ bakal timbul rasa cinta. Berarti jawabannya, kalau kita ingin cinta kepada Allah, semestinya kita harus mempunyai cinta kepada manusia. Benar. Karena menurut pengalaman saya pribadi, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan, saya pernah ngalamin di masa gimana ya, di saat aneh lagi nggak deket nih sama satu perempuan, kayaknya tuh males. Datang satu perempuan dimana dia tuh bisa support kita, sama-sama belajar bareng. Akhirnya kita bareng-bareng sama-sama ibadah, sholat, ngaji barengan gitu. Dari situ kayak rasa kecintaan kita tuh bertambah gitu. Wah, kayaknya lebih enak gitu, bawaannya tuh lebih enak. Kevin adalah Halo, Pemimpin, suaranya dikencengin. apakah harus sama cinta sama Tuhan sama cinta manusia? Beda, harus dibedain. Kenapa tuh? Bedain. Maksudnya Tadi katanya- sebentar, maksudnya sama itu gimana? Ya sama aja gitu, kayak lu misalnya cinta sama cewek, ya lu ya sama aja gitu gimana sih? Kalau dari aneh sendiri, apa yang aneh lakuin, bagaimana rasa cinta itu seimbang. Kita cinta sama Allah, kita cinta juga sama orang lain. Maksudnya paham gak? Jadi seimbang gitu cinta kita. Jadi gua nggak cinta sama perempuan sampai bikin gua lupa sama Tuhan. Paham gak? bahkan kalau bisa kecintaan kita kepada Allah harus lebih daripada pada makhluknya, Harus dibedain ya. harus bedain. Kenapa kayak gitu ya? Karena tadi ada hadis, Sebelumnya entar, jangan mengapa kita harus membedakan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada sesama
pertama gini ya, di diskusi pada lainnya ini juga pernah sempat dibahas, cinta atau syukur. Kenapa sih rasa cinta kita kepada Allah itu harus lebih daripada kepada makhluk? Kita bandingkan saja, pertama Allah ini pencipta kita, pencipta kita yang awalnya dari tiada, tidak ada. Kita ini tiada nih. Allah yang zat maha ada, yang dari dulu sampai nanti akhir nanti nggak ada ujungnya, telah menciptakan kita. Pertama, ketika telah kita sampai di bumi, kita dijadikan khalifah, itu kita ini jangankan orang zalim, jangankan orang soleh, orang zalim pun diberi rahmat, apalagi orang soleh, bukan rahmat lagi, tapi lebih dari rahmat. Artinya kecintaan kita yang sudah kita jalin kepada manusia itu harus bagaimana caranya jangan sampai melebihi dari batas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Bang Bin. Jadi titik tumpunya bahwasannya kecintaan kita kepada Allah harus bisa lebih tinggi dibandingkan kecintaan kita kepada makhluknya. Paham Bin? Paham. Di sini tadi ada kaitannya. Hadisnya Sebelum santai. Tadi Ustaz Maksum mengatakan Ustaz langsung ketinggian. amin Ya. amin. kita nyantai. Santai nyantai we apa Tadi dikatakan Maksum tadi Maksum mempunyai hubungan jalinan cinta, dan cinta itu kepada Maksum melahirkan kemanfaatan. Nah di sini ada ibarat bahwasanya cinta yang bagus, cinta yang sejati itu dia Gimana ya? Santai, minum dulu mungkin. santai we chill aja kita. Minum dulu, ayo minum. Silakan minum. Kalau jangan Mas Kevin boleh baca ibarat mungkin biar memperjelas iya isinya. kita nemuin dia aja. Oh iya. Kita mungkin minum dulu. Ayo Mas Rija bisa gabung lagi ke sini. Mungkin tadi ada iklan sebentar. Ayo Mas Diki nih yang membantu megang kamera dokumentasi, boleh diminum dulu. Oh iya. bahwasanya cinta yang bahwasanya cinta yang sejati sebagaimana maksud tadi itu akan melahirkan kemanfaatan. Artinya ketika kita menjalinkan cinta pada seseorang itu akan ada dua, apakah cinta kita melahirkan kemanfaatan atau keburukan. Dari situlah kualitas kecintaan kita, bisa kualitasnya bagus atau tidak. Akan tapi sejatinya, teorinya, cinta yang sejati, cinta yang mahmudah, yang bagus, itu cinta yang akan melahirkan kemanfaatan. Kita menjalin cinta pada seorang, dengan kita menjalinkan cinta ini akan lakulah kita rajin dalam beribadah. Jadi titiknya di situ dari ibaroh yang Rija baca adalah bahwasannya cinta yang baik, cinta yang bagus, cinta yang mahmudah adalah cinta yang menimbulkan kemanfaatan. Benar. Benar. Maka kita tinjau di dalam lapangannya, di dalam realitanya. Apakah ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai si fulan A, dengan kita mencintai ini dari hari per hari, kita bukannya malah terjerumus ke kebaikan, akan tapi ke keburukan. Maka cinta yang seperti ini harus cepat diberhentikan. Kalau misalnya di situ ada poin negatifnya, contoh poin negatifnya. Awalnya kita menjalin hubungan kita kepada seorang ini, kita berada di ranah yang baik, kitanya jadi baik, kitanya memang dasarnya awalnya kita baik. Namun ketika kita menjalani cinta dengan seorang ini, kita malah bertambah buruk. Jadi si yang orang kita cinta ini menarik kita ke keburukan, maka itu tergolong cinta yang tidak baik.
Di situ mungkin ada pertanyaan dari Kevin atau ada sanggahan yang Kevin ingin tanyakan. Nggak bisa gini dong, nggak apa-apa. Mungkin karena ini kita sharing ya. Benar. Kita di sini sharing, kita bagi-bagi ilmu, sama-sama belajar. Kita juga, saya juga bukan orang yang pinter, orang yang rajin, sama-sama ingin mata-mata ya ingin sama-sama belajar aja, ketemu Riza, ketemu Kevin, teman-teman saya. Mungkin teman-teman yang nanti misalnya ada yang ingin tanyakan bisa diketik di kolom komentar biar sama-sama kita Di sini situ Ki banyak yang udah komen tuh Ki. ya Boleh mungkin dilihat Mas siapa Vicky aja. bisa di langsung aja ya. Kita di warna. di sini juga yang ingin ditambahkan Lalu Ki santai. Ya. ada yang namanya mahabbah. Mahabbah. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk. Tadi cukup ya pembahasan itu. Ini adalah terusannya, ini akarnya. Sekarang Ya, kita bakal memperdalam lah bahasanya. Perdalam. Ada Rokoknya namanya- gurih. Kenapa? Rokoknya gurih. Ayo lanjut aja. ada yang namanya Mahabbah. 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 Nah, Allah. di sini ada mahabbah dan iradah. Ini biasanya berada di tengah-tengah. Artinya gimana? Mungkin Bija bisa jelasin dulu apa itu mahabbah, apa itu iroda. Maksudnya ini ketinggian ya. Siap. Iya. Gitu Makanya gini, terkadang itu cinta itu berada di yang namanya kesenangan dan yang namanya kesedihan. Cinta itu tidak selalu melulu dalam ranah kesenangan. tidak selalu ya. Saya mencintai maksud, nggak menjamin bahwasanya kecintaan saya kepada maksud ini akan selalu dalam Ada. posisi senang. Yuk lanjut yuk. Makan dulu mau ya. Suaranya boleh dinaikin ntar ya? Boleh. Ya. Boleh Rija. Saya teruskan. Ayo Rija. Oke, untuk teman-teman semuanya mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sedikit kita minta tolong untuk teman-teman semuanya bantu nge-share video ini. Semoga sharing ilmu agama kita malam ini bermanfaat dan sama-sama memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bisa ingin ditanyakan lewat kolom komentar, bisa ditanyakan. Ayo mungkin Bang Ziyad, Tadi mahabbah. Bang Hasyrul, Bang Muhammad Lutfi bisa ditanyakan. Mahabbah terus Ini lagi bahas tentang mahabbah. Itu terkandung unsur pencengin, dalam aspek mahabbah ya, terkandung unsur kesenangan dan hal yang kita tidak sukai. Artinya dalam teori cinta itu nggak selalu melulu ada yang namanya cinta. Ada juga yang namanya hal yang kita tidak sukai. Gampangnya gini, ketika kita sakit, kita membutuhkan yang namanya obat. Pertanyaannya, apakah kita suka dengan obat? Ketika kita sakit, membutuhkan obat. Pertanyaannya, apakah kita suka dengan pahitnya obat? Gimana? Misalnya objek yang kita tanyakan anak kecil, gimana jawabannya? Apakah kita mencintai pahitnya obat? Tidak mencintai. Tidak mencintai. Di situ letak ketidaksukaan kita. Namun karena ada rasa kebutuhan untuk kesembuhan kita, maka kita rela untuk meminum obat tersebut. Nah, di situ bisa dinamakan dengan cinta. Artinya Keterpaksaan dong. pengorbanan pengorbanan. jatuhnya sih. Karena ada pengorbanan yang melalui keterpaksaan.
Ya teman-teman semua mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Ini sate nih. Yang gini tuh. Makan dulu ya. Nah, mungkin bisa aneh lanjut ya. Pembahasan atau Rija mau nyampein lagi? Aneh. Selanjutnya nih aneh mau kita langsung aja, mungkin pembahasan kepada Allah itu adalah salah satu apa ya? Ibarat kata masuknya jadinya tasawuf ya. Lebih dalam ke tasawuf. Kalau bagian saya cukup menjelaskan apa itu poin-poinnya saja, tidak terlalu mendalam. Yang penting kita dapat dari beberapa semua aspeknya nih, kita dapat penjelasannya dan lebih dari kurangnya akan dijelaskan bareng-bareng sama kita. Selanjutnya itu kita bakal ngebahas cinta kepada orang tua. Mungkin kita sama-sama udah tahu ya cinta kepada orang tua. Cinta kepada orang tua itu memang harus ditanamkan dalam diri kita dari kita dimulai kita lahir ini, malah sebelum kita lahir, dari kita masih jadi yang namanya kecebong di dalam rahim ibu kita, Kecebong. iya, kita emang udah di situ udah mendapat yang namanya kewajiban untuk mentaati orang tua kita. Kenapa bisa kayak gitu? Di dalam buku Pak Quraish Shihab, cinta kepada orang tua adalah kecintaan yang kedudukannya nomor 2 di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa kayak gitu? Orang tua adalah orang yang menjaga kita, membimbing kita, tiada tanpa kata lupa, walaupun beda samanya, jadinya beda sama temannya. Orang tua mau kita bagaimanapun, kita sakit, kita nakal, kita lagi jalan kita lagi belok, orang tua tetap sayang sama kita, orang tua tetap cinta sama kita. Ibu kita yang udah ngandung kita 9 bulan ini kenapa saya ngambil pembahasan dari buku Pak Quraish Shihab? Karena saya suka di situ pembahasan ini tuh lebih gampang untuk dipahami ya. Untuk dicerna oleh apa? Untuk Karena itu juga lebih gampang gitu, jadi nggak susah. Gampangnya kenapa sih cinta kepada orang tua itu diletakin di nomor 2? Ya karena orang tua, terutama ibu yang di dalam hadis itu diulang sampai 3 kali, bener gak? Umuka. Ya dari situ aja Nabi Muhammad sudah menjadi kita harus cinta kepada orang tua kita. Jadi ibu kita yang ngandung kita berapa lama, Bin? Normal 9 bulan. 9 bulan lah ya. Santai, Bin. Minum dulu apa? Minum. Ibu kalau bahasa orang tua ada enak. 9 bulan. Iya. Kenapa? Kan ada lagu ya, Pin? Ya, ibarat kata dalam surat Al-Ankabut kalau ayatnya maaf kalau salah ya 41, di pembahasan video sebelumnya yang udah pernah saya bahas itu, hendaklah kita untuk mempunyai yang namanya rasa simpati, menyayangi orang tua kita dan mencintai orang tua kita, dan di mana kita bisa memberikan mereka kebahagiaan semampunya, kata Nabi, dijelasin kata Nabi apa tahu. Nah, jadi kita harus bisa kebahagiaan orang tua kita, dan jangan sampai yang namanya rasa cinta kepada orang itu pendam atau hilang. Gitu, Bin. Gimana sih cara cinta kepada orang tua? Nah, Gitu. pertanyaannya gitu. Itu berat banget. Kenapa sih? Gimana sih cara cinta kepada orang tua? Mungkin kita kadang suka berpikir ya, kalau kita diomelin sama orang tua kita kok kayaknya ngomelin kita dulu ya, nggak sayang sama kita. Tapi salah di situ nih. Dalam ilmu psikologis dijelaskan bahwasannya orang tua marahnya orang tua kepada anak itu adalah cinta, adalah bentuk kasih sayangnya, adalah bentuk perhatiannya. Orang tua tidak mau melihat anaknya kenapa-napa. Dan semua itu adalah bentuk bagaimana cara orang tua menjaga kita. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Kalau misalnya gini, Gimana nih? Kencengin suaranya. ini lu kan udah sayang sama orang tua. Kan kata lu kalau orang tua marah itu tanda sayang. Tapi kalau marahnya orang tua sampai mukul anaknya gimana? Kembali lagi ke perspektif masing-masing orang tua, Pin.
bagaimana cara orang tua mendidik kita itu berbeda-beda. Ada orang tua yang mendidiknya anaknya diginiin aja sampai mereka sadar, anaknya keluar dikit dilarang, anaknya ditekan. Yang penting semuanya itu ada perbatasan. Ya, aneh nanya nih, aneh nggak tahu ya ini halnya gimana. Apakah benar di dalam hadis itu ada hadis yang kemudian kalau anak nggak mau sholat boleh dipukul? Boleh. Dengan catatan soalnya itu dorban ghairu mubarrih, tidak sampai menyakitkan. Berarti kita tegasin dulu, orang tua dalam konteks hal untuk menyuruh anak beribadah itu dibolehkan untuk memukul kalau anaknya itu nggak mau. Tetapi dorban ghairu mubarrih yang artinya memukulnya. Benar nggak? Iya benar. Kalau yang mau ditanya, solok tanya. Artinya Pukulan yang tidak pukulan yang tidak luka. sampai menyakitkan atau melukai. Sekedar pukul aja, ayo bangun. Kalau tidak, Motor Canon. mungkin ada pertanyaan dari Kevin atau gimana atau sanggahan. Ayo teman-teman semuanya jangan lupa kopinya diminum. Berarti kalau misalnya nih ya, ambil contohnya nih, misalnya gue pulang malam, gua pulang malam dan itu gua tahu gua nggak dibolehin, tapi gua coba lah ya kali anak muda pulang malam nggak boleh, dan itu gua nyoba sebulan sekali misalnya sebulan sekali gua pulang misalnya jam 1 lah, jam 1 malam siang mah terus Kencengin suaranya Kevin. malam kan pulang jam 1 nih. Iya. Tiba-tiba orang tua gua bawa kayu. Ini mah contoh aja. Ini contoh ya? Contoh aja, jangan santai aja. Siap. Bawa kayu. Lu bayangin aja nih ya, lu bayangin. Lu di Ya. Lanjut. Terus Kencengin Kevin. mungkin ini di sini itu pembelajaran buat kita semua. bentar. Kita dulu bentar. Bentar. Ini santai aja lu. Lu lempar pakai kayu. Habis itu emak lu bingung. Posisinya bapak lu marah. Lu juga bingung. Akhirnya bapak lu gara-gara kebawa emosi jadi kata-kata ngomong kayak anak ini. Gua dari rumah coba ya gua mah contoh aja. Mungkin ini bisa dijawab dulu sama Lica ya. Aneh yang mau ada sebentar. Unifa nonton Unifa. Sekarang akhirnya Baik, menanggapi pertanyaan Bang Kevin ini, Kencengin ya. ketika orang tua memukuli, berarti itu pukulannya udah ghairu mubarrih. Iya. itu pukulannya namanya pukulan, untungnya nggak kena pala. Kalau kena pala geger otak ya. Ini kayu segini-gini ya. Ini misalkan aja. Siap. Baik, Bang Kevin. Mungkin bisa ada sesi tanya jawab, ada yang mau ditanyakan mungkin dari Kak Nur Ica atau enggak tanya ke Kevin, bisa nanya apa gitu. Ini jadi kita lagi bahas tentang mahabbah nih. Mungkin Mas Kevin lapar, sok-sok makan ya. Ya. Oh Kevin. Ya, lanjut. Solusi dari pertanyaan Kevin ini itu Ada ya Luxman, silakan kalau mau nanya tuliskan di kolom komentar. Tidak apa-apa. solusi dari pertanyaan atau keresahan dari Ananda Kevin ini itu gini, layaknya orang tua juga harus menanamkan sebagaimana yang dikatakan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Ali itu punya bagaimana sih cara mendidik anak. Sahabat Ali ini mempunyai sistem yang sangat unik. Pertama, ketika umurnya itu masih kecil 5 sampai 10 tahun, maka rawatlah anak sebagaimana sedekat mungkin. Bagaimana seorang guru dan muridnya, guru TK dan muridnya.
Akan tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, maka pergaulilah rawatlah anak sebagaimana antara temannya. Jadi misalnya Kalau jadi mungkin diulangi lagi ya. Dari kecil dirawat anak itu sedekat mungkin. sedekat mungkin. Artinya kita layani dengan baik, meskipun pas dewasa juga dengan baik. Namun sisi bedanya ini, pas ketika dewasa maka rawatlah anak sebagaimana kita dengan teman. Kalau dewasa, Iya, berarti di situ mungkin kalau bisa dijawab konteksnya di situ orang tua itu memahami anaknya atau bagaimana? iya. Cara bagaimana orang tua cara memahami anaknya tidak seperti dia kecil lagi. Otomatis kan sepertumbuhan kita sebagaimana sudah dewasa, itu tingkat pemikiran, daya pemikiran kita itu sudah tidak seperti anak kecil lagi. Maka bicaralah dengan anak yang telah dewasa itu sebagaimana kita dengan teman. Kita dengan bukan kita. Pukul jangan ya. Jangan dipukul. Soalnya kan ya, gimana ya? Soalnya setahu gua nih ya, Mungkin bisa anak yang gedenya pecundang itu, yang dari kecil, yang dari ya bukan dari kecil lah, dari beranjak dewasa itu nggak boleh ini. Iya menurut gua sih. Ya itu menurut gua. Kalau Iya. anaknya pecundang gedenya itu jadi gitu. Oh ya. Itu dirawat orang tuh gitu. Makanya jangan kali-kali dah. Mungkin kita bisa balik lagi ke pembahasan awal. Ini ada yang nanya nih teman kita dari saudara Luxman. Cinta itu syahwat atau rahmat? Cinta itu syahwat atau rahmat? Yuk, Rija, yuk. Mungkin siapa yang mau jawab? Rija lu mungkin nggak? Nanti saya tambahin. Cinta itu rahmat atau syahwat? Rahmat itu kasih sayang, syahwat itu hawa nafsu. Betul nggak? Betul. Apa? Iya, Rija. Cinta itu kasih Cinta itu sayang, rahmat atau syahwat? Cinta itu kasih Kasih sayang itu dan kasih rahmat. sayang. Syahwat itu hawa nafsu. Iya. Bagaimana engkau mengkondisikan cinta itu? nah, Oh, berarti gitu. dari orang itu sendiri. Iya, nggak bisa Nggak bisa difokuskan satu titik. Iya. Di sini mungkin kita Ani juga mau nambahin ya. Cinta itu syahwat atau Rahmat. Secara garis besarnya gini dulu deh. Di zaman sekarang 2020 di mana banyaknya orang yang salah mengartikan cinta. Apa itu cinta yang bentuknya kasih sayang? Apa cinta yang memandang nafsu? Dari situ aja udah beda banget. Benar. Kita udah tahu syahwat itu apa. Kita udah tahu apa itu rahmat. Dan ya itu udah sangat jelas beda. Jadi balik lagi, gimana kita mengatur cintanya kita kepada seorang? Ah, Berarti kalau jatuhnya cinta itu diartikan syahwat, berarti ada yang namanya masalah dong Iya. dalam cintaan kita. Kayak misalnya nafsu gitu. Itu bukan cinta, masih ada unsur penafsuan. syahwat. Iya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya rahmat itu kasih sayang dan cinta itu Dan syahwat itu hawa nafsu. Gitu. Jadi bagaimana kita rahmat itu menyalurkan kasih sayang. cintanya itu kita kepada seorang. Iya. Cinta tidak selalu ke perempuan. Pedes anjir. Ini tegasin lagi buat Luxman, cinta itu budak, cinta itu buta, berbeda dengan nafsu. Gitu. Memang pada Cinta itu buta, hakikatnya cinta itu untuk saling memahami, saling mengerti, saling memberikan perasaan kasih sayang, bukan untuk bukan syahwat yang berujung kepada zina atau maksiat yang tidak kita inginkan. Astagfirullah. Balik lagi, cinta yang hakiki dan cinta yang sejati ialah cinta yang dapat melahirkan kemanfaatan kepada diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya syahwat jatuhnya gak manfaat tuh, malah merusak yang namanya pemikiran kita, merusak semuanya lah, bisa hancur. Maka ketika cinta itu mengandung syahwat, maka segeralah putuskan cinta itu. Tinggalkan itu semua. Cukup tahu Luxman? Setuju ya, setuju. Berarti beda kita namanya cinta hakiki dan cinta yang Tadi terakhir lain. orang tua Orang tadi. tua. Mungkin aneh bahas tiga aja ya. Yang terakhir ini cinta kepada lingkungan. Cinta kepada lingkungan. Kita udah tahu dong. Bumi tempat kita tinggal. Kita harus apa? Kita harus bagaimana?
kita harus bisa menjaganya, kita harus bisa mencintainya. Gampang. Paham nggak? Paham. Ya, cinta kepada lingkungan ya ente ngeliat sampah ambil comot ente ngeliat apa bersihin gitu. Bener gak sih? Bener. Sebenarnya yang nggak enak itu merusak jangan diikutin, orang-orang pada merusak kalau usah diikutin, namanya biar tidak itu aja sih gampangnya. Sebenarnya pembahasan yang aneh bahas ini pembahasannya dasar banget, mungkin kita sudah memahami semuanya ya, Cuman pada memang secara teori dasar, cuman prakteknya sangat sulit. iya benar. Setingkat profesor pun belum bisa mengamalkan materi yang dibawakan oleh maksud. Bener banget sih. Bener Kadang banget. kita ibarat kata tuh kita gampang banget tuh buat ngucapinnya. Dulu kita bilang kayak gini. Sebenarnya mah susah kalau kita praktekin. Cuman dengan wasilah kita menyampaikan ini, moga-moga kita gampang mengamalkan. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Lalu untuk mengisi kekosongan, tadi kan kita kepada orang tua ini derajatnya di bawah kedua, namun tidak menafikan bahwasanya gua harus cinta Allah dulu, gua nggak mau ngasih gua harus pergi ke masjid dulu. Ini contoh konkretnya, gua nggak mau tinggal di rumah, gua mau tahajud di masjid, gua nggak mau pulang ke rumah. Apa itu orang tua? Bukan seperti itu juga. Kalau itu mungkin orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang otaknya pendek, otaknya dangkal. Justru dengan adanya orang tua itu bisa menjadi wasilah kita dekat kepada Allah. Insyaallah. Fi ridal walidain wa Allah fi suqtil walidain. Hele. Saya punya misi, saya punya prinsip. Gitu. Dengan hadis ini kita semua dapat dijadikan sebagai misi kita dan prinsip kita. Makna hadis ini sangat menggugah hati para orang-orang. Bagaimana gampangnya mendapatkan hati seorang hati buat orang tuamu senang, otomatis senang ya. Allah akan senang dengan cara yang sesuai prosedur, sesuai syariat tentunya. Dan jangan sekali-kali kalian buat orang tuamu sengsara, orang tuamu marah, karena ketika orang tuamu marah maka Allah akan marah besar, Allah akan murka. Intinya simpel, lu kalau mau Allah buat Allah, lu kalau mau buat Allah senang, lu mau campur sama Allah, lu campur orang tua lu buat orang lu senang, lu buat orang tua lu senang, otomatis Allah akan sendirinya merasa senang. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, apa yang harus kita? Itu sebuah misi, sebuah misi yang dapat kita jalani dalam hidup kita. Oke, itu kita bisa pahami ya. Jadi cinta sama Allah, kita bisa dapat cinta sama orang tua kita. Di situ kita bakalan bisa dapat kecintaan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di situ ada tambahan dari Bang Kevin. Nah iya nih, Bang Kevin diem aja. Mungkin gini ya. Saran-saran untuk Nah, ini pertanyaan nih. Pertanyaan aja. Kan emang tadi Dia gua, mungkin majuin dikit. tadi gua ngambil contoh dipukulin. Gimana cara kita mau Kencengin Kevin. sama orang tua? Bagaimana cara kita misalnya nih lu udah sakit hati dah. Lu sakit hati sama orang tua. Gimana caranya lu bisa cinta lagi? Jangan lu udah sakit hati. Gini ya. Sekecewa-kecewanya orang tua sama anaknya, orang tua udah mungkin membuat anaknya jadi sengsara. Ngalamin nggak? Orang tuanya kecewa nih sama kita. Kita udah disekolahin tapi kita malah nakal. Orang tua nggak kecewa sama kita. Tapi orang tua tetap ngedidik kita, tetap ngebiayain kita. Dari itu orang tua masih gimana sih pertemanan gitu. Masa kita toh yang cuman sekedar digituin doang, berkata itu bentuk kasih sayang orang tua lu loh. Tapi kalau lu sampai nggak bisa ngebalikin rasa cinta lu sama orang tua, kita udah banyak melakukan kesalahan sama orang tua kita. Ribuan, 2 ribuan, 3 ribuan lebih dari itu. Orang tua pasti memaafkan kita. Tapi ketika orang tua udah ngelakuin kesalahan kepada kita, kok kita langsung gak mau maafin? Itu kan secara logika aneh. Bener gak? Satu kesalahan menghapus ribuan kebaikan orang tua. itu gini gambaran. Gampangnya gini aja deh, air susu dibalas dengan air tuba. Paham nggak maksudnya? Kevin tahu air tuba apa? Lu
sama orang tua lu banyak banget jasa sama lu dah. Itu dah lu dikandung 9 bulan. Tuh. Kalau misalnya mau main tuntutan, mama nuntut. Kamu balas jasa mama. Stuck gak di situ? Stuck pada habis. Itu nih. Nah, Ini untuk kita semua bersama. ya gitu. Berarti solusinya yang ditanyakan ke solusi bagaimana kita menumbuhkan cinta kembali pada orang tua. Itu dengan pertama. Dengan kedua tadi kita cinta kepada Allah karena Allah. Kita cinta pada orang tua kita karena Allah. Kita jangan mau diikuti sama orang lain. Kalau mau diikuti cuma satu sama Allah. Bahkan hadisnya wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat buruk padamu. Kita nih berbuat baik kepada orang yang dia baik sama kita, itu levelnya beda, level orang bawah. Tapi ketika kita berbuat baik sama orang yang udah jarak kita tua, dia diangkat apa levelnya udah level dewa. Bener. Gampangnya gini aja, bener nggak? Orang buat jahat sama kita balas pakai kebaikan. Ya, Berarti itu kalau misalnya kita kayak gitu, level kita gimana ya? dewa. Ya, Dewa. gitu deh. Mungkin pembahasan gue buat cerita. Ngalir aja sih ya, ngalir aja. Ngalir terus ya. Ngalir aja. Ini ngomong gitu sih. Iya, asik ya. Sekali-kali ke Kevin boleh. Kali-kali kan. Soalnya gue pernah juga nih gini, gue yang nanya nih. Ada orang yang ngomong gue gini, cinta tanpa nafsu tuh pasti bullshit. Pernah denger cinta tanpa nafsu bullshit? Cinta tanpa nafsu itu bullshit. Iya. Pasti di dalam cinta tuh ada bullshit. Ada nafsu, ada bullshit. Gini deh, cinta kembali lagi ke masing-masing orang sih kalau buat gua. Iya. Kalau buat aneh sih itu cinta tanpa nafsu itu kembali lagi ke orangnya. Iya. Dia misalnya sayang sama orang, dia mau ngedapetin apanya gitu ya. Kalau dikasih apanya itu kembali lagi ke masing-masing orang. Pasti orang yang mengatakan ini, gue juga mau meluruskan diksi katanya. Iya. Cinta tanpa nafsu bullshit. Pasti nafsu yang di sini nafsu birahi. Nafsu birahi. Nah, itu kan orang itu mengatakannya nafsu birahi. Cuma nafsu tidak selamanya buruk. Bener. Cinta itu emang nafsu. Iya. Oh, Bahkan berarti cinta itu nafsu. nah, Dengerin dulu Kevin. Iya, iya. Lanjut dulu. Cinta itu memang bahkan ada nafsu, seorang lanjut. sufi ditanyakan. Kencengin "Kok ya? kamu-" Bahkan ada seorang sufi ditanyakan, kok kamu nggak punya nafsu? Sufi ini berjawab, saya ini nggak punya nafsu, itu nafsu. Saya ini nggak punya nafsu, itu nafsu. Jadi semua aktivitas kita itu pasti ada yang namanya nafsu. Cuma nafsu ini mau diarahkan kemana? Ada nafsu baik, ada nafsu buruk. Nah, berarti di sini kita kawan-kawan. Ngebahas ini gua Ya, lanjut. nyangkut ke cerita dari Robiatul Adawi aja. Saat Robiatul Adawi itu kan pengen dilamar sama orang. Orangnya itu Robiatul jabat Robiatul Adawi itu cowok cewek. perempuan. Bencong. Maaf, tak Ya, tahu. nggak apa-apa. Itu Nyari beliau aja. pengen lamar sama orang. Orangnya kaya, ganteng, tampan, jabat tinggi lah. Jawaban dari Robiatul Adawi apa? Kamu mau menikahi aku karena apa? Karena aku suka sama kamu. Jawaban Robiatul Adawi apa? Nggak mau. Cintai Allah dulu baru cintai aku. Alik ya? Berat banget. Ya pikir-pikir ulang gitu. Berat banget. Ya. Bahasanya langsung Masya Allah. Berat banget. Dapat gua. Malu nyate. Nyate, astagfirullah Kevin nyate. Lanjut. Ya. Mungkin aneh mau sedikit nanya nih ya. Ini mungkin itu ya bisa dimakan, sayang nih. Apa sih ya bentuk Nah, gitu deh. kasih sayang kita kepada lingkungan Itu Royko dijaga. selain ya kita menjaga bumi ini, menjaga apa yang Tuhan berikan dan mensyukurinya. Selain itu gimana sih caranya?
apa ada konteks kayak kita harus melestarikan. Nah itu gimana tuh, apakah melestarikan itu sama aja kayak termasuk kita kecintaan kita ya? Bisa. Jadi cinta kita kepada lingkungan itu bisa dikontekskan ke melestarikan tadi ya. Melestarikan misalnya tanaman apa gimana? Iya benar. Misalnya Vicky punya hobinya ini menanam, betul nggak? Betul. Vicky ini punya hobi, suka dimanapun tempat berada dia suka menanam tanaman yang dia sukai. Ganja. Ya, bisa. Oh iya. Maka hobi Vicky ini itu masuk atau dikategorikan sebagai cinta kita kepada lingkungan, atau cinta kita kepada lingkungan itu menghias lingkungan. Bisa juga. Itu sama aja dengan cinta ya. Iya. Ada pertanyaan dari kalian mungkin? Tapi kalau kan ada tuh yang belok ada misalnya di titik dia emang udah kuat nih, misalnya rumah lu di karet kebetulan lu ambil belok lu ngeliat jelek, lu jalan-jalan di belok mana sama gambar-gambar ngerti kan? Bahasa ini apa? Bahasanya, bahasa. Ini siapa yang jago bilang? Yang jago ya? Dari cakur. Namanya Namanya Bomber. Vandalisme. namanya Vandal. ya. Ya. Kalau namanya sama menurut gue Abang Bani. gue sangat setuju dengan aksi yang dijalankan oleh Bani Jago. Kan ada yang lebih banyak Menurut gue, iya. Menurut gue aksi vandalisme ini itu bagus sih. Kalau ditempatkan lagi-lagi sesuai tempatnya, dia udah mendapatkan izin, itu bagus. Jangan asal juga. Bener. Gue dukung sih Bani Gue Jago. juga dukung. gua nggak Karena jatuhnya kalau misalnya hal kayak gitu ditaruh di pada tempatnya itu hal yang bagus banget. Iya. Malah kalau dia tahu, nah Bani Cakur itu udah hampir diundang ke luar negeri untuk ngoret bagian lingkungan luar negeri, kalau nggak salah daerah Malaysia atau Singapura gitu di situ. Maka dari itu lagi-lagi harus kita tempatkan pada tempatnya, atau jangan kita zolim. Zolim itu menempatkan bukan pada tempatnya. Pada konteks ini yaitu kita harus dapat izin. Jadi Jago kan setiap aksinya itu dia minta izin dulu ke toko-toko, misalnya tokonya ada yang ini dia minta izin dulu. Benar banget. Jadi pada semangat nih. Kita udahin ya. Wes, nggak bisa itu. Ngalir aja. Nah, dulu. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya mungkin kita cukupkan ya untuk malam ini pembahasan tentang cintanya. Dan akan diteruskan, bukan yang ditutup. Ganti tema. Ganti tema nih, tema yang satu lagi gue juga Iya. iya dulu. Selanjutnya itu kita bakalan dengerin yang tadi kita udah share nih di Mustaba, yaitu kajian Mustalahul Hadis kitab Taisir. Iya. Iya. Gue nggak ada. Lu ngirinya dia. Mungkin untuk pembahasan kitab Taisirnya kita langsungin ntar dulu. Mungkin Kang Rizalnya mau nambah lagi. Kalau Rizal kan kita udah tahu pembahasan beliau tuh tinggi banget. Coba kita langsung aja masuk ke pembahasan tema. Kita ganti tema. Tema yaitu bagaimana sih, apa sih siar alat musik Islami itu? Apa sih alat musik Islami itu yang akan dijelaskan oleh Kevin Muhammad? Kepadanya kami persilahkan. Oke Bang Kevin. Sebelumnya aneh mau nanya, ente mau langsung ngejelasin apa yang aku tanya-tanya? Tanya bro. Pin, gue punya apa lu Pin? Kalau Ayo, kita yuk.
Jadi sebelumnya gue jelasin. Ya, jadi Oh, lu baca gini. lu bisa buka ini. Ini sebenarnya tuh ya. Lagi. Sebenarnya tuh alat musik ini nih yang kita main kayak lu nih, bareng buka. Lu apa aja? Lu bisa main apa? Ada. Ah, Gitar. Masuk, iya masuk dulu. Sebenarnya tuh udah ada dari era Nabi. Udah ada. Alat musik. Kalau Jadi aneh simpulin alat musik itu udah ada sebelum era Nabi. Lanjut, Kevin. cuman ya aja ya. Setahu gue aja gitu. Mohon maaf nih kalau salah nih. Lanjut. Kalau nggak salah pada bentar ya, kita cari dulu nih. Jadi teman-teman semuanya di sini Kevin lagi ngejelasin bahwasannya alat musik itu udah ada dari sejak zaman sebelum Nabi. Nah, ini bakalan dijelasin lagi nih sama Kevin nih gimana-gimananya. Kevin mungkin kita langsung dijelasin. Nah ini musik ini musik sendiri nih berasal dari kata Musiko. nggak musik dong. Kalau nggak salah nih ya. Ini aku pernah tahu juga. Ya kalau bahkan kita mungkin kalau nanti ini ada yang bisa nambahkan. Iya, gua Berasal tahu Dari deh. kayak- kata Pak Haji mau berasal dari Jadi ini kita masih membahas tentang musik. Mazhab ini. Mazhab ini berasal dari kata azapa. Iya. Azapa yang artinya berpaling. Nah ini gue bingung nih. Ya. Bisa kita diskusikan. Iya, ini gue bingung. Di mana? Kan emang kalau di Jadi alat musik itu adalah asal katanya itu ma'adhif dari kata al-dhafa, benar? iya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau menurut penjelasan dari Kevin. Yang dihubungkan tadi apa? Tadi yang Jadi tuh emang yang kita tahu kalau emang kita udah main ya, apalagi ya mungkin alat musik kan berisik. Iya. Mungkin kita suka lupa waktu. Ya. Apakah ini berkaitan sama yang tadi melalaikan? Berkaitan sih berkaitan. Azifah artinya apa? Melalaikan. Ada apa? Awan ada. Al-dhafa. Al-dhafa. Santai aja. Artinya Azapa. Melalaikan. Itu melalaikan. oh. Berpaling. 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 Siap. Gue kalau mau gitu nggak bisa. Kita gini. Santai, Gini santai. dari dulu. Itu. Lalu Pin, ini jatuh gelontongnya. Terus Ya lanjut. Melalaikan tadi sampai nyari ya melalaikan. melalaikan. Siap. Kan emang dari era Rasul nih, Rasul tuh nggak pernah ngaramin. Iya. Takut sih. Rasul tuh nggak pernah ngaramin. Oh, kita nggak boleh main musik gitu. Malah dari zaman Nabi juga musik mah main baik, dimainin baik gitu. Iya. Nah, iya sih kalau menurut gua tuh yang namanya malah kita kalau misalnya kayak sholawat nih, kita mau siar sholawat kalau misalnya pakai alat musik itu kayaknya rasanya lebih seru gitu, Iya. lebih akbar lah kayak gitu. Jadi gini, tadi spiritual banyak orang yang takut kalau udah musik nih. Wah musik haram enggak? Hukum musik nih ya. Nah, Kita berbicara dengan jelasin hukum. Apa itu hukum musik oleh Bang Riza Bari? Hukum musik itu ada dua pandangan. Pertama pandangan fikih. Memang pandangan fikih itu dituliskan di setiap kitab fikih. Pasti alat musik alatul malahi, alat yang melalaikan. Memang segi fikih tidak haram karena alatul malahi ilatnya alat yang melalaikan. Namun uniknya di tasawuf itu diperbolehkan. Ada seorang sufi namanya kalau nggak salah ya Al-Imam Zinnun Al-Bisri.
al musik itu qalba ilal haq. Musik itu dapat membawa kita kepada kebenaran hati kita, dapat mengaitkan atau mengangkat hati kita kepada kebenaran. Faman asgo bihakim tahakkok, barang siapa yang mendengarkan musik dengan kebenaran, yaitu melalui syariat yang benar, prosedur yang benar, maka dia akan mendapatkan hakikat. Akan tapi faman asgo bisyahwatin, yang dengarnya pakai syahwat, dengar dangdutan pakai syahwat, maka dia akan kazandak, dia akan menjadi kafir zindik. Artinya di sini sangat simpel, sangat hukum Islam itu sangat mudah. Boleh musik asalkan dengarnya dengan tidak zolim, dengan yang benar. Kalau tadi kafir ya? Kafir zindik Apa tuh ya? kazandak, kafir zindik itu dia menjadi kafir. Itu salah satu golongan kafir. Itu hukum musik, jadi nyantai aja. Yang penting kita mendengarkan musik, melantunkan musik, alat musik itu dengan tempatnya, tidak zolim. Pokoknya intinya masih sebenarnya biasa aja gitu Biasa ya. aja. Cuman kayak Tasawuf, kalau bahkan kayak ini tasawuf yang bahas, bukan fikih. cuman kalau kayak dangdutan nyawer Enggak. itu Kan kalau dangdutan, nyawer-nyawer, pertama si duanya ini memamerkan auratnya. Kan udah bilang dari syariat, kecuali dangdutnya kayak Komai Rama, enak. Oh, sekarang gue ada pertanyaan nih, Mbak. Ya. Kan di zaman sekarang ini lagi banyak-banyaknya yang namanya sholawatnya dibikin jadi lagu DJ, Iya. lagu koplo. ada ajan DJ. Nah, itu hukumnya gimana tuh? Gua belum bisa jawab sekarang. Oh, Masih susah. mungkin untuk pembahasan itu nih pasti bertanya-tanya nih, Mungkin bisa dicari hukumnya gimana sih orang yang bikin lagu sholawat bukan lagu sholawat itu dijadiin DJ, dijadiin koplo, dijadiin dangdut kayak Allahul Kafi itu kan ya, enak, atau yang Madu yang diganti lebih jadi IAP. Nah itu mungkin buat jadi pertanyaan ya, mungkin akan kita bahas selanjutnya. jadi kita bersama. Mungkin itu gimana tuh ya kalau misalnya masuk kayak gitu. Jadi tadi kan langsung bilang dengan sholawat diiringi musik itu lebih enak, kan? Penonton lebih bersemangat dan pembawaan lagunya lebih kreatif dan enak didengar. Di kitab Ihya Ulumuddin itu juga dijelaskan banyak orang yang membaca Quran cuma hatinya nggak tergugah. Namun ketika dia dengar sholawatan, dengar musik, nggak tahu ngapa hatinya tergugah. Kita contoh real aja ya, dengar orang baca Quran nih, baca ayat azab, baca ayat surga, kita nggak paham. Iya benar. Namun pas kita dengar irama-irama yang ibaratnya kayak Indosiar lah, pasti ada gerakan hati, itu bukan? Benar. Nah, itu udah ada di kitab Ihya Ulumuddin, itu dijelaskan. Namun tidak menafikan lagi, itu kan maksudnya setiap orang